Wilujeng sumping baraya kabeh balik deui jeung urang Guntur Putra kiwari urang rek neruskan deui ka step rigging. Nah, pertama anjeun kudu download file add-on na heula di Google Drive nu abdi geus taro abdi atos taro di bawah, link di bawah. Udah lah ya. Ini tuh pakai Google Translate sih dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Yang pertama teman-teman harus download dulu file riggingnya, file add-on untuk riggingnya. Teman-teman bisa download di link di bawah, Google Drive udah saya sediakan. Teman-teman tinggal download aja. Itu nama riggingnya Auto Rig Pro. Jadi teman-teman download file RAR-nya atau zip-nya, terus teman-teman install add-ons-nya dari Blender teman-teman. Jadi file RAR-nya nggak perlu teman-teman ekstrak, langsung aja teman-teman buka di edit, preference, terus install add-ons-nya. Nah, langsung kita tes menggunakan add-ons Auto Rig Pro. Di sini karakternya udah ada ya, Sinu kemarin. Teman-teman harus meng-apply semua modifier mirror-nya terlebih dahulu. Seperti sepatu, itu saya apply dulu. Terus alas sepatunya juga saya apply mirror-nya. Untuk subdivision itu dibiarin aja. Bagian yang udah di-apply mirror-nya tinggal saya hide di sini. Nah, ini juga nggak ada mirror-nya, berarti kita hide aja. Tujuannya untuk seleksinya biar gampang gitu. Ini nggak ada. Ini solidify-nya biarin aja. Ini mirror, apply lagi. Hide, terus ini nggak ada. Terus ini kita cek. Oke, gak ada semuanya. Terus LTH, nges muncul kabeh objek na deui. Terus teman-teman klik blok semuanya. Tekan N pada keyboard. Terus cari add-ons yang udah teman-teman install tadi, Auto Rig Pro ini ya. Terus kita gunakan tab yang smart terlebih dahulu. Terus get selected object. Teman-teman pilih full body, terus tekan OK. Teman-teman harusnya bakal otomatis ke view depannya, view payun. Nah, terus teman-teman add nick di sini. Kita tambahkan leher. Kita tandai lehernya mana. Di sini karena ketutup, ya kita perkirakan aja. Terus di sini ada dagu. Klik lagi. Terus ada shoulder, bahu. Terus ada pergelangan tangan. Nah, pastikan teman-teman itu menaruh titiknya itu di bagian objek tangannya ya. Jangan di bagian bajunya gitu. Nah, bagian tangannya sini. Tapi agak lebih ke tangan dikit aja gitu. Klik. Terus add spine root. Bagian sini, terus ankle, ini untuk kakinya, kita perkirakan aja di sini. Dan teman-teman kalau misalnya karakternya itu ada wajahnya, teman-teman juga bisa menambahkan rigging untuk wajah di sini. Tinggal diklik add facial, terus teman-teman tinggal geser aja ini titik-titiknya di bagian mulutnya, bagian ini pipinya, hidungnya, matanya, dan teman-teman juga bisa mengcustom. Misalnya karakternya nggak perlu rigging hidung, itu tinggal di uncheck aja. Ini apa ya, cheeks, ya pipi ya, mulut dan sebagainya. Karena saya untuk wajahnya nanti saya pakai Shape Key, jadi saya nggak perlu menggunakan ini. Jadi saya cancel facial aja. Kita lanjutkan lagi. Di sini juga ada hitungan untuk jarinya, jumlah jarinya. Itu kan misalnya kalau karakternya itu agak cartoony, kadang ada jarinya yang 4, ada yang 3 dan sebagainya. Bisa teman-teman custom aja di sini. Karena karakter saya tidak memiliki jari, mungkin saya hiraukan aja ini terlebih dahulu. Saya biarkan aja menjadi 5. Terus kita langsung pilih Go di sini. Oke. Ini udah di generate tulangnya. Ini masih tulang basic dari Blender. Hal pertama teman-teman harus memastikan semua posisi tulangnya itu udah benar. Contohnya dari kakinya, teman-teman tinggal geser aja di sini dengan menekan G. Terus ini ada bagian ankle-nya juga. Teman-teman pastikan semua posisinya benar. Bagian lututnya, bagian pahanya, terus punggungnya juga digeser-geser aja. Oke, baru Dax atau Baraya ya. Kalau guru gembul itu panggil Baraya, itu artinya apa sih? Oke, Baraya KB, anjay, Baraya KB. Nah, sekarang kita lanjutkan itu untuk bagian tangannya bakal kita hide ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman klik bagian shoulder-nya sebelah kanan dulu. Terus di bagian Auto Rig Pro teman-teman klik di sini. Terus di bagian limb option teman-teman klik di sini. Dan di bagian finger teman-teman matikan semua jarinya. Terus tekan OK, maka semua jarinya akan mati. Terus lanjut ke bagian bahu sebelah kiri. Teman-teman klik juga bahu sebelah kirinya, riggingnya ya. Terus limb option, finger. Terus teman-teman matikan semua jarinya lagi. Oke, sekarang pastikan lagi posisinya udah benar.
Kita lanjut ke step berikutnya. Ini salah satu yang penting juga. Ini sering jadi masalah waktu udah di-generate dan udah di-rig, kadang baru inget gitu. Show IK direction ini teman-teman. Teman-teman centang ini. Terus teman-teman klik di bagian lengannya atau bagian sikunya, salah satu riggingnya itu bakal ada arah dari IK-nya. Jadi teman-teman pastikan arah dari IK-nya itu ke belakang ya, sesuai dengan arah patahan siku kita gitu loh. Nah, ini masih arah ke depan. Jadi saya arahkan kursor ke sini, lalu saya tekan L agar menseleksi semua bagian dari tulang bahunya. Terus saya lihat dari samping, terus saya rotasi ke arah belakang. Nah, teman-teman cek juga untuk tangan sebelah kirinya apakah arah sikutnya itu udah benar ke arah belakang. Kalau masih belum, teman-teman rotasi lagi. Oke, setelah dirotasi, cek lagi posisi rigging untuk tangannya. Oke, kalau teman-teman rasa semua posisi riggingnya itu udah benar, teman-teman bisa lanjut ke bagian match to rig. Teman-teman klik aja ini, set. Maka rigging yang masih basic, tulangnya itu masih basic tadi itu akan di-convert jadi rigging yang lebih kompleks seperti ini teman-teman. Sebelum teman-teman lanjut ke step berikutnya, teman-teman bisa mengecek beberapa rigging yang udah kita geser-geser tadi ya. Kita balik ke object mode terlebih dahulu, terus klik tulangnya, teman-teman pergi ke ini, apa yang namanya ini? Properties ya, object properties kalau nggak salah. Terus di sini ada viewport display, teman-teman nyalakan in front. Jadi tulang yang telah teman-teman bikin tadi atau rigging tadi itu bakal tidak tertutup oleh objek gitu ya. Nah, sekarang saya klik riggingnya, terus saya masuk ke pose mode, terus saya coba geser. Apakah bagian dari sikutnya itu udah bergeser dengan benar gitu ya. Teman-teman cek juga di bagian lututnya. Walaupun objeknya belum terpengaruh dengan riggingnya, tapi nggak apa-apa. Kita hanya mengecek dulu. Kalau semuanya udah benar, teman-teman balik lagi ke object mode. Terus teman-teman blok semua objeknya. Terus klik bone-nya yang terakhir dengan menahan shift ya. Saya ulang lagi. Blok semuanya, tahan shift. Pastikan objek terakhir yang diklik itu adalah bone-nya yang udah di-generate tadi ya. Pilih di bagian skin. Teman-teman ubah engine-nya menjadi Foxilize. Nggak bisa bahasa Inggris. Teman-teman ubah engine-nya menjadi Foxilize. Di sini ada beberapa jenis engine, ada heatmap dan sebagainya. Ini mungkin mirip kayak perbedaan antara EV dan cycle ya. Jujur saya belum mendalami juga yang bagian heatmaps dan sebagainya. Nah, saya pakai yang Foxilize dulu. Terus di sini ada beberapa resolusi dan sebagainya. Saya pilih bind sekarang. Oke, ini proses bindnya udah beres. Sekarang kita coba tes riggingnya teman-teman. Nah, kita masuk post mode, terus kita coba geser-geser. Oke, tangannya udah aman. Pinggangnya juga kita coba grab dan sebagainya. Cuman kalau teman-teman perhatikan di sini masih ada wake pan-nya berantakan. Coba kita lihat ya. Waktu kita menggeser tangannya itu ada bagian dari selendang belakangnya atau kain belakangnya itu juga ikut terpengaruh dengan pergeseran tangannya. Nah, itu bakal kita rapikan nantinya di proses berikutnya yaitu wake pan-nya. Ini juga kalau teman-teman lihat kakinya masih gabung ya. Kiri dan kanannya masih ya mengganggu ya antara kiri dan kanannya. Baik, sekian dulu video Abdi Ayeuna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tong poho di like, di komen, di subscribe-ken, dan hatur nuhun. Udah mirip Deddy Mulyadi belum? Kamu kalau main game terus bakal masuk barak.